Oke, baik, perkenalkan nama saya Daniel Erikson Suru dengan NIM 230241195 dan saat ini saya akan membuat video tentang em, materi pembelajaran weighted product dengan MK kecerdasan buatan. Kita masuk pada konsep dasar. Untuk konsep dasarnya, weighted product adalah metode pengambilan keputusan berbasis perkalian sehingga setiap nilai alternatif akan dipengaruhi secara proporsional oleh bobot tiap kriteria. Semakin besar bobot suatu kriteria, semakin kuat pengaruh terhadap hasil akhir perhitungan. Nah, kita masuk pada keunggulan metode weighted product. Itu yang pertama, tidak memerlukan normalisasi data seperti pada SAW. Yang kedua, perubahan bobot langsung mempengaruhi eksponensial nilai, sehingga setiap perubahan bobot yang ada tidak begitu berpengaruh untuk eksponensial nilai yang kita miliki. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu cocok untuk kriteria yang berupa keuntungan dan biaya. Dan yang terakhir, proses perangkingannya lebih objektif karena mengacu ke perhitungan matematis. Nah, kalau tadi keunggulannya, sekarang kita masuk pada kelemahan weighted product. Yaitu yang pertama ada tiga, yaitu yang pertama perhitungan cukup kompleks karena menggunakan perkalian dan pangkat. Ini mungkin bisa membuat kita agak em, kesulitan karena memang untuk perhitungannya atau rumusnya sangat kompleks sehingga dapat mempengaruhi em, kinerja untuk perhitungan kita. Lalu yang kedua yaitu jika terdapat nilai nol pada suatu kriteria, seluruh hasil alternatif bisa jadi nol. Yang ketiga, sangat sensitif terhadap perubahan bobot. Lalu yang selanjutnya kita masuk pada prinsip perhitungannya. Nah, pada perhitungan ini, yang pertama ada prinsip bobot setiap kriteria, yaitu seperti yang ada di layar. Lalu yang kedua, jika kriteria keuntungan plus, maka bobot bernilai positif. Begitu juga dengan jika kriteria biaya itu minus, maka bobot bernilai negatif. Dan yang keempat, alternatif terbaik yaitu memiliki nilai preferensi VI terbesar. Nah, sini ada rumus perhitungannya. Untuk rumus yang pertama yaitu rumus nilai vektor S. Untuk mencari nilai vektor S ini, seperti yang ada pada presentasi ini, untuk rumusnya yaitu yang ada di sebelah kanan ini. Nah, untuk keterangannya, SI itu adalah nilai vektor untuk alternatif ke I. Lalu untuk ini, nah, nilai kinerja alternatif ke I pada kriteria ke J. Lalu yang ini, nah, yaitu atau WJ, itu bobot pada kriteria ke J. Lalu untuk P-nya, yaitu operasi perkalian pada setiap kriteria. Nah, makna dari rumus ini yaitu setiap nilai kriteria dipangkatkan oleh bobotnya. Lalu yang kedua, semuanya dikalikan. Dan yang terakhir, hasilnya menunjukkan performansi alternatif secara keseluruhan. Nah, kita masuk pada rumus yang kedua, yaitu rumus untuk mencari nilai preferensi V. Nah, di sini untuk preferensi V-nya ada di sebelah sini. Untuk keterangannya, VI yaitu nilai akhir preferensi alternatif ke I. Lalu SI itu nilai vektor alternatif ke I. Dan untuk ini yaitu penjumlahan seluruh nilai S alternatif. Dan M-nya yaitu jumlah alternatif. Nah, makna dari rumus ini yaitu yang pertama, nilai S setiap alternatif dinormalisasi. Lalu setelah itu, agar bisa dibandingkan satu sama lain dalam bentuk persentase preferensi alternatif. Lalu yang selanjutnya, itu alternatif terbaik adalah yang memiliki V terbesar. Oke, nah kita masuk pada tujuan penggunaan rumus weighted product. Nah, untuk tujuannya, yang pertama, menggabungkan nilai semua kriteria. Lalu yang kedua, memberikan pengaruh sesuai prioritas atau bobot. Ketiga, memisahkan perlakuan untuk benefit dan cost.
Dan keempat, menormalkan hasil keputusan. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan multi kriteria. Nah, kesimpulan dari tujuan ini yaitu rumus weighted product ini digunakan agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih terukur, adil, dan objektif berdasarkan prioritas dan karakteristik setiap kriteria. Nah, kesimpulannya dari materi ini yaitu metode weighted product ini membantu memilih alternatif terbaik dengan perhitungan bobot dan perkalian setiap nilai kriteria. Hasil akhir menunjukkan alternatif dengan nilai VI terbesar sebagai pilihan optimal. Baik, sekian penjelasan saya mengenai materi weighted product ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan selain sebagainya. Terima kasih.